Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Allahumma ftah qulubana walhimna rushda wahdina ila siratikal mustaqim. Pemuda adalah tumpuan dan harapan di masa mendatang. Pepatah Arab mengatakan asy-syabab al-yaum wa rijalul ghadan. Pemuda hari ini dan di masa mendatang. Bagaimana kita menyiapkan pemimpin kita di masa mendatang, itu sangat bergantung dengan pemuda kita hari ini. Kalau pemuda kita hari ini adalah mentalnya pemuda yang hanya mental yang rapuh, kropos, ya mudah kemudian ikut dengan yang sifatnya tren, yang viral, maka apa yang akan kita bayangkan pemuda kita di masa mendatang, pemimpin kita, dan kita semua sekalian akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Dan alhamdulillah kajian dan menjelang di buka puasa ini salah satu cara kita menyiapkan pemuda kita ya, menjadi pemimpin di masa mendatang. Kalau hari ini kita tidak punya perhatian, tidak punya keseriusan terhadap para pemuda, maka kita sudah bisa mendebak-debak bagaimana nasib ya bangsa kita di masa mendatang. Nah, alhamdulillah di kemarin kita sudah mulai membuka kajian kita dan seterusnya insya Allah kita akan membahas terutama tema-tema berkaitan tentang pemuda, misalnya di dalam Al-Quran, kemudian dalam sejarah peradaban Islam, dan tentu materi yang terpenting juga adalah bagaimana pemuda ini bisa kemudian melejitkan potensinya dan dia bisa memiliki peran di masa mendatang. Kita ingin dari Stimik Amika Sopeng ini lahir pemuda seperti Zaid bin Thabit, pemuda yang kemudian bisa menguasai bahasa asing dalam waktu 2 pekan atau bahkan 17 hari yang paling lama. Kita juga ingin dari Stimik Amika Sopeng ini lahir pemuda seperti Amr bin Aus, pemuda yang kemudian jago lobby, yang awalnya hanya level kampung kemudian menjadi level internasional. Dialah yang kemudian bawa Islam ke Oman, Bahrain, dan bahkan ke Mesir. Pemuda yang dirindukan oleh zaman, yang sebagaimana yang terjadi atau yang mereka sudah berkiprah ya, di zaman Rasulullah SAW, dan mereka semua ini adalah merupakan bagian core, ya, inti dari generasi Islam yang utama, dibawa oleh para pemuda. Maka kita ingin sedikit demi sedikit memupuk rasa, yang memupuk jiwa, mental para pemuda kita untuk mereka akhirnya menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menjadi pemimpin di masa mendatang. Melanjutkan materi kita kemarin, kita sudah menjelaskan beberapa target, ya, apa yang harusnya menjadi tujuan, ya, target-target pencapaian yang kita inginkan selama bulan suci Ramadan ini. Kemarin kita sudah sebutkan, yaitu di tazkiyatin nufus, untuk mensucikan jiwa. Jadi selepas bulan Ramadan, puasa yang kita lakukan ini, tujuan utama yaitu bagaimana kemudian, tujuan pertama maksud kami, bagaimana kemudian kita membersihkan jiwa kita. Yang kedua adalah ditarbiyatil iradah, untuk mendidik keinginan atau kehendak kita. Sebab manusia itu besar tidaknya kita memiliki keinginan-keinginan yang bisa saja kita ingin segera mendapatkan. Misalnya kita sekarang kalau misalnya sebagai mahasiswa, bisa jadi di antara kita pengen cepat selesai kuliah dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini memiliki setiap orang yang menjalani masa studi atau belajar. Atau di antara kita misalnya, ya ada juga yang berkeinginan bahwa setelah lulus dari kuliah ini ingin segera kemudian membangun rumah beserta tangganya. Ya. Maka dengan berpuasa ini, ya setidaknya melatih keinginan-keinginan kita, menunda hal-hal yang seharusnya bisa saja kita mendapatkannya, tetapi kemudian kita tidak,
demi untuk impian yang jauh lebih besar. Maka di sini dibutuhkan bagaimana kita mengelola dari keinginan kita. Selanjutnya yang ketiga yang kami sampaikan, apa yang menjadi target kita dari berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah bagaimana kita ingin menguatkan daya tahan ya, terhadap berbagai godaan yang bisa bersifat syahwat. Jadi kita ingin dari berpuasa ini, ketika kita menahan lapar, haus, ya, begitu pula bagaimana kita dalam aplikasinya bisa menahan dan tahan berbagai godaan syahwat. Nah, dan kalau kita membaca sejarah, ya, godaan syahwat ini adalah salah satu godaan yang terberat bagi seorang pemuda. Kayaknya kita kenal, ya, dan sangat ingat ya, bagaimana disebut dengan tahta, ya, kemudian harta, dan juga wanita. Nah, yang ketiga ini tadi berkaitan tentang godaan sifatnya syahwat. Maka kita melihat sejarah betapa banyak ya pemimpin, bahkan level pemimpin yang kemudian akhirnya binasa jatuh itu karena godaan syahwat. Saya ingin cerita misalnya bagaimana detik-detik runtuhnya ya peradaban Islam yang berada di Spanyol, ya, khususnya di kota Granada waktu itu. Ketika itu sebelum akhirnya kemudian kaum muslimin diserang, itu diceritakan sejarah dalam waktu 1 malam, bahkan beberapa hari gitu, itu jumlah kaum muslim yang menjadi korban ya sungguh kalau kita sebut angkanya sangat fantastis. Tetapi menjelang detik-detik kemudian runtuhnya atau diserangnya kaum muslim waktu itu, ternyata khalifah yang berkuasa pada saat itu masih sempat ya ketika istilahnya istananya sudah dikepung oleh pasukan, kalau tidak salah pasukan Mongol, khalifahnya itu masih sempat kemudian menyaksikan bagaimana tarian wanita, ya, jadi menyaksikan hiburan wanita gitu yang lagi menari. Dan ini terkenal ya kalau kita membaca di sejarah khususnya peradaban di tanah Arab sana. Tarian wanita, ya. Jadi mereka masih tenggelam dengan hiburan. Ya. Dan itulah kemudian cikal bakal akhirnya kemudian ya masa kejayaan Islam yang ada di Granada kemudian runtuh, diserang dalam waktu beberapa hari, dan akhirnya mereka kalah. Nah, tetapi kita tidak ingin berbicara bagaimana sebab-sebab kemundurannya, tetapi kemudian kita ingin mengatakan bahwa salah satu adalah karena tenggelam dengan dunia hiburan. Maka saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa mari kita dengan berpuasa ini, kita melatih jiwa kita untuk tidak tergoda, untuk menahan diri dari hal-hal yang sifatnya godaan syahwat. Dan Masya Allah hari ini kita hidup di zaman internet. Ya. Di zaman yang dimana segala sesuatu itu bisa kita akses tanpa mengenal batas waktu dan tidak lagi ada batas teritori dalam sifatnya negara. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, dia ini, oh ya, saya ingat namanya, Said bin Musayyab. Ya. Ketika berusia 80 tahun, ya, beliau mengatakan, tidak ada fitnah yang lebih besar yang saya hadapi, kecuali fitnah wanita. Bukan hanya wanita, godaan lawan jenis. Jadi beliau mengatakan ini di usia beliau di saat 80 tahun, di saat matanya sudah buta, rabun, nggak bisa melihat. Tapi beliau masih mengatakan bahwa godaan yang terbesar adalah godaan lawan jenis. Di zaman beliau belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada internet. Ya, apa kira-kira yang beliau akan katakan kalau beliau hidup di zaman kita dan melihat zaman kita yang zaman yang begitu terbuka? Ya. Kita melihat bagaimana kemudian di antara pemuda justru banyak yang tenggelam dengan hiburan yang sifatnya menenggelamkan tadi, glamor ya. Baru saja kan di Indonesia ini kedatangan salah satu ya mungkin kita semua sudah tahu ya konser yang di ibu kota ya, dan ternyata tiketnya itu mahal ya, bahkan di antara mereka yang ingin membeli tiketnya itu harus mengantri ya, harus mengumpulkan dana berbulan-bulan sebelum acara itu. Jadi ini harusnya ya
Ini menandakan bahwa mereka tidak bisa kemudian menahan godaan yang sifatnya syahwat tadi. Maka kita sebagai pemuda, kalau di antara kalian ini akan menjadi pemimpin di masa mendatang, maka mulailah bagaimana bisa mengendalikan kita punya hawa nafsu, kita punya syahwat. Ya. Patara mengatakan, "Man ista'jala syai'an qabla awani, uqiba bihermanihi." Barang siapa yang tergesa-gesa mengambil sesuatu belum pada waktunya, maka dia akan dihukumi tidak mendapatkan sama sekali. Jadi kalau kita terburu-buru, ya, apalagi misalnya berhubungan dengan virus, ya, ada virus yang lebih parah, lebih virus corona, yaitu virus merah jambu. Kalau kita terburu-buru dan kemudian terjangkit dengan satu virus ini, dan kita tidak bisa menahan diri, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan. Nah, begitu banyak hari ini pemuda yang seharusnya dia disibukkan dengan memikirkan bagaimana menemukan, bagaimana kemudian produktif dalam belajar, tapi sebagian besar waktunya kemudian habis hanya memikirkan satu hal ini yang atau mungkin memikirkan seseorang yang belum tentu dia juga memikirkan kita dan belum tentu dia juga akan menjadi teman sejati kita di masa mendatang. Maka saya mengingatkan kita semua bagaimana bisa mengendalikan. Nah, puasa ini itulah salah satu media, cara kita, latihan kita untuk mengendalikan hawa nafsu yang berhubungan dengan syahwat. Maka kita, walaupun hari ini kita melihat ya di antara teman-teman kita mereka sudah menjalin hubungan yang sebenarnya bukan hubungan yang di atas fondasi yang kuat, ya. Makanya orang yang putus itu kan tidak ada yang kemudian dibawa ke pengadilan. Dan bahkan kalau orang putus dan sakit hati itu kan nggak ditanggung BPJS. Nah, jadi di sini kita sudah berpikir secara logika tidak ada sebenarnya manfaatnya. Meskipun sebagian orang mengatakan, oh saya manfaat karena saya semakin semangat belajar. Tapi sekali lagi, ya kita harus menimbang-nimbang dan lebih bijak. Bagaimana kita menahan godaan yang sifatnya syahwat. Maka mari ya di bulan suci Ramadan ini dengan kita berpuasa, kita melatih diri kita. Kita mungkin punya keinginan, ya, tapi bagaimana mengelola, ya. Jadi yang sifatnya fitrah tadi, yang sifatnya rasa ingin atau menyukai seseorang, ini bagian dari fitrah, ya, fitrah manusia. Setiap manusia diberikan, dan justru kita bersyukur kalau kita punya rasa suka tadi terhadap lawan lawan jenis, bukan yang sesama jenis. Ini lebih parah lagi, ya. Maka sekali lagi bagaimana kita mengelola, mengatur, dan bahkan bagaimana kita mengendalikan, ya, bagaimana kita menahan diri, ya, yang dari puasa yang disebut dengan imsak. Ya, jadi puasa itu berasal dari kata imsak, menahan diri. Menahan diri bukan hanya makan dan minum, tapi menahan diri dari berbagai cobaan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kalau kita dengan berpuasa ini, kita berhasil mengendalikan diri kita, ya, berhasil kemudian tidak terjatuh terhadap godaan yang sifatnya syahwat tadi, maka berarti kita sudah berhasil mendapatkan tujuan dari berpuasa ini. Selanjutnya, apa tujuan target pencapaian dari ibadah puasa yang kita lakukan? Yaitu bagaimana kita lebih sensitif. Bagaimana kita ini bisa merasakan, punya rasa empati terhadap apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, berupa rasa lapar. Makanya kalau kita ingin mengatakan bagaimana sebenarnya kita memahami lapar itu, tidak ada jalan kecuali dengan kita ikut turut merasakan juga lapar. Dan Maha Suci Allah ketika kemudian memberikan kita kesempatan untuk juga merasakan apa yang dirasakan oleh para orang-orang miskin tadi, rasa lapar. Maka dengan kita merasakan rasa lapar ini, sekaligus menguatkan untuk kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya di antara kita ini ada yang sanggup membeli misalnya sekali makan makanan yang mewah, makanan yang mahal. Ya, karena kan orang pergi ke warung makan, pesanannya makanannya luar biasa. Saya pernah mau masuk warung makan, ya. Nah, karena waktu saya beberapa teman, ya, karena kami ini orang belum tahu ya makan kayak gimana. Tiba-tiba datang
akhirnya dia bilang mau masuk sini, ya kata teman saya, oh iya, dia mengatakan kalau mau masuk di warung makan ini minimal punya budget duitnya 5 juta. Akhirnya teman saya kaget, oh jadi kita ditanya duluan, ya kalau mau masuk di warung makan ini ya budgetnya 5 juta, minimal harus di kantongnya sekarang punya 5 juta. Ya, kirain kita ya warung makan yang sederhana gitu, ternyata ya memang demikian. Jadi poinnya ini saya mengatakan bahwa orang bisa saja makan makanan yang cukup mahal, ya sekali makan mungkin bisa sampai bayar tadi 5 jutaan, ya. Tetapi dengan kita berpuasa, maka orang yang tadi bisa saja membeli makanan dengan harga yang mahal sekalipun, maka dengan berpuasa kita akan merasakan betapa berharganya ya es buah yang hanya 1 gelas, ya kita betapa berharganya minuman aqua yang hanya 1 gelas, ya. Betapa berharganya ya mungkin kalau kita makan cendol, misalnya cendol, ya atau makanan yang sederhana ya seperti jalan kote dan seterusnya, makanan-makanan yang kelihatannya harganya ya tadi 1.000-an, ya 2.000, bahkan yang mungkin 5.000 udah standar banget gitu. Kita berusaha bagaimana merasakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segelas air minum ketika kita berbuka itu sangat berharga, ya. Bahkan kita tidak perlu makanan yang paling mahal, tapi mungkin yang sederhana. Dan ini sekali lagi melatih kita untuk senantiasa bersyukur ya dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi puasa ini melatih kita untuk semakin sensitif dengan segala nikmat yang Allah selama ini berikan kepada kita. Baik itu misalnya nikmat ibadah. Masya Allah, kita ini kan hidup di Indonesia, apalagi tinggalnya di Sopeng, di kampung, suasana ibadah itu sangat terasa. Nah, kalau malam-malam ya, sahur misalnya, itu kan udah ada jalan orang yang bangunin kita sahur. Kemudian nanti kalau sore-sore kita sudah ada nunggu sajian buka puasa. Kita lihat di sepanjang perjalanan, jalan kemakmuran misalnya jalan pemuda, ya itu kan banyak penuh dengan penjual, ya. Kemudian nanti malam hari lagi kita ada salat tarawih, masjid penuh, ya. Maka ini baik bagi kita yang tinggal di Sopeng, yang selama ini di Sopeng tinggal, ya mungkin nothing spesial, ya tidak ada yang spesial, biasa-biasa aja. Tapi coba kalau kita ke luar negeri, ya kita pergi ke Eropa misalnya, pergi ke Amerika atau negara-negara barat sana, maka pemandangan seperti ini hampir ya kita nggak melihat, ya. Bahkan di sana orang sahurnya itu jam 4 misalnya, atau jam 2 bahkan, dan tahu tidak jam berapa mereka buka? Kalau kita di sini jam 6 ya sudah menunggu buka puasa, maka mereka jam 6 itu baru mikir menunya. Jadi mereka kadang-kala buka puasa itu setengah 11. Jadi kurang lebih berapa jam kira-kira? Jadi mulai jam 4 sampai jam setengah 11. Nanti jam 11 atau jam 12 ya mereka baru sholat tarawih. Kemudian setelah sholat tarawih bersiap lagi untuk sahur. Bayangkan kalau kita hidup. Maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang hidup di daerah wilayah khatulistiwa. Ya relatif kita ya 12, 13 jam. Enggak terlalu lama. Ya. Dan sekali lagi ini semakin menambah nikmat ya kita mensyukuri adanya nikmat beribadah di kampung kita. Tapi yang kedua adalah nikmat suasana. Ya, seperti saya katakan tadi. Kalau kita berada di kampung ya terasa ya suasananya Ramadan banget gitu. Tapi kalau kita di luar negeri, jangankan untuk berbuka puasa, mendengar suara azan saja belum tentu kita dapatkan di setiap sudut-sudut kota. Maka ini nikmat yang harus kita senantiasa syukuri. Kemudian apalagi nikmat ukhuwah. Kalau kita di bulan puasa di Indonesia ini relatif saya yakin banyak acara bukber, ya buka puasa bersama. Ya mungkin di istimewa mungkin juga nanti ada acara bukbernya. Tapi kalau kita berada di luar negeri yang asing mayoritas yang non muslim, maka suasana ukhuwah ini itu sangat terasa. Ya sangat ya kita ketemu saja satu orang. Ya, misalnya kita ini di Eropa, kita ketemu, kamu dari mana? Dari Indonesia. Wah, kita luar biasa. Oh, orang Indonesia. Apalagi kalau dia bilang saya orang Sulawesi. Wah, luar biasa. Nah, saya juga sendiri pernah merantau, tapi bukan ke luar negeri ya. Itu sangat terasa kalau kita ketemu dengan apalagi
kalau saya ketemu dengan orang Sulawesi, apalagi ketemu dengan orang yang bahasa Bugis, wah mantap banget tuh, kita bisa bahasa Bugis nyambung pokoknya. Jadi terasa terasa padahal ini baru Indonesia. Jadi ini baru Indonesia, kalau kita pergi ke tempat misalnya kayak di Jawa, kita ke Sumatera atau Kalimantan, ketemu dengan orang yang bahasa Bugis, apalagi dia bilang orang Sopeng, itu sangat luar biasa. Saya pernah tinggal di beberapa tahun ya di Sumatera, saya ketemu orang Sopeng itu dihitung jari. Ya. Selama saya di sana itu, saya baru ketemu, kalau tidak salah 5 orang, ya orang Sopeng. Ya, itu paling banyak. Ya, dan itu saya rasa apa namanya di antara orang Bugis itu 5 orang Sopeng itu begitu begitu apa namanya begitu dekat namanya kuat tadi. Ini padahal si kampung tak istilahnya. Nah, sama juga di bulan Ramadan ini ukhuwah itu sangat sangat terasa yang harusnya kita nih syukuri. Nah, bagaimana kita beribadah sama-sama, sholat tarawih, kemudian buka puasa bersama. Ini sekali lagi tidak lain untuk meningkatkan rasa ukhuwah kita. Nah, kemudian selanjutnya, ya selain kita ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita juga tadi bagaimana jadi selain tadi membangun sensitivitas, ya rasa empati terhadap orang miskin, rasa lapar yang dia rasakan, ya kemudian kita tadi merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya di sini juga kesempatan dengan puasa ini untuk melembutkan hati kita. Jadi ternyata salah satu cara bagaimana hati kita ini lembut, ya memiliki sifat rahmah, penyayang, adalah tadi membangun empati dengan kita merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan orang miskin. Kalau orang miskin tadi, mereka ketika merasakan lapar, mereka nggak ada namanya buka, ya seperti kita ketika buka puasa sudah sedia makanan, mereka harus menahan lagi lapar untuk bisa bertahan hidup esok hari. Sekali lagi kita ingin dengan merasakan lapar ini, kita ingin puasa yang kita menahan lapar ini adalah pengkondisian lapar yang sangat profesional. Nah, jadi orang kadang-kadang mungkin bisa saja dia menahan lapar dalam waktu yang cukup lama, tapi sekali lagi yakin dan percaya selama 30 hari kita menahan lapar selama 13 jam ya rata-rata per hari. Ini adalah pengkondisian lapar yang sangat profesional. Ya. Maka itulah kemudian kita mendapatkan tujuan selanjutnya atau bukan tujuan ya. Yang ingin kita gapai dari berpuasa ini adalah bagaimana menjaga ketahanan fisik. Ya, pernah saya jelaskan ini ketika pertemuan kita yang lalu, bagaimana menyusun agenda di bulan suci Ramadan. Ada 4 kurikulum yang saya sebutkan di situ. Pertama dari segi spiritual, apa yang ingin kita gapai dari sisi spiritual. Kemudian yang kedua adalah dari sisi intelektual, kemudian dari sisi emosional, dan yang keempat adalah ketahanan fisik. Nah, ternyata puasa ini adalah salah satu jalan untuk menguatkan fisik kita. Maka sebenarnya tidak ada orang yang berpuasa kecuali mereka adalah orang-orang yang sehat, badannya kuat. Jadi kita nggak mau ini lagi puasa, ya tapi kemudian dia malas-malasan, ya kemudian dia suka apa namanya loyo, dan seterusnya. Justru sebenarnya dengan berpuasa badan kita akan serasa sehat, ya terasa kuat. Meskipun kesehatan ini bukan tujuan kita dari berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa dan kita mendapatkan kesehatan, ini bukan tujuan utama. Ini hanya efek. Nah, ada juga saya dengar ya dari salah satu guru saya mengatakan ada penelitian yang menyebutkan ternyata disebutkan bahwa cara cepat untuk diet, ya fast diet kalau bahasa kita, ternyata disebutkan dalam penelitian itu dalam sepekan seseorang itu minimal 2 hari tidak makan dan tidak minum. Nah ini penelitian menyebutkannya. Jadi kalau orang ingin diet dalam waktu yang cepat, itu sepekan jangan makan dan minum ada 2 hari. Nah beruntungnya kita dalam agama kita sudah ada yang namanya puasa Senin Kamis. Nah makanya saya ingin katakan kepada kita, terutama kita ini pemuda, ya untuk menjaga tadi bagaimana luapan syahwat kita terkontrol, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Dan kita berharap kita berpuasa bukan hanya bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan ini masih ada puasa Senin Kamis. Bahkan kalau kalian
bersungguh-sungguh, bertekad, ingin berpuasa seperti para raja dan nabi, ya laksanakan puasa Daud. Ya, ini kalau betul-betul kita ingin membentuk kekuatan fisik untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa mendatang. Nah, makanya tadi menahan terutama kita yang apa ya tadi yang masih jomblo, bagaimana kemudian menahan syahwat tadi? Salah satu cara adalah berpuasa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sudah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Jadi kalau sudah sanggup menikah, maka menikah, segerakan. Falam yastati, kalau dia tidak belum sanggup, ya belum ada kemampuan, maka fa'alihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu merupakan benteng perisai bagi dia. Jadi ternyata solusinya tadi memang berpuasa. Makanya kita harusnya heran kalau ada orang yang masih jomblo ternyata kemudian dia jarang puasa. Ya, pertanyaannya kemana kemudian apa namanya nafsu ya syahwat tadi itu diluapkan. Maka salah satu cara kita menguranginya adalah dengan berpuasa. Maka saya ingin sarankan kita ya dengan puasa Ramadan ini selama 30 hari, semoga sudah membangun kebiasaan kita. Maka setelah Ramadan nanti, lanjutkan puasa 6 hari. Kemudian jangan lupa kita biasakan puasa Senin Kamis. Nah, dan ini juga resep mengapa para ulama, para orang soleh terdahulu, mereka itu jarang kena penyakit. Sekarang ini ya para pemuda ya tidak mengenal usia sekarang ya. Bahkan orang mungkin masih usia SD, SMP itu udah bisa kena penyakit gula. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena makanan. Makanya Rasulullah mengatakan ya tidak ada bejana yang kemudian diibaratkan bejana yang bisa mendatangkan penyakit, itu adalah perut. Ya, makanya di sini kita butuh penetralnya, puasa sekali lagi. Puasa. Maka ini juga nasihat saya bahwa kita sebagai pemuda itu ada 6 aset yang harus kita jaga. Salah satunya adalah ya kesehatan. Ya, maka mulai dari sekarang ini bagaimana kita juga menjaga kesehatan kita. Ya selain tadi dengan berpuasa, tentu kita butuh langkah strategis. Ya. Makanya disebut makanan halal dan toyib. Ya, halal itu sifatnya metafisik dan toyib itu sifatnya fisik. Kalau kita bicara misalnya ini makanannya halal, ya, kan kita nggak ada alat yang membuktikan bahwa ini makanannya halal. Nah, selain tadi, karena ini sifatnya metafisik. Nah, ada pun toyib itu fisik. Nah, fisiknya bagaimana? Kandungannya kayak gimana? Itu namanya toyib. Jadi jangan hanya mengatakan, oh yang penting makanannya halal. Jangan lupa, yang kedua adalah toyib, harus toyib. Ya nggak masalah. Ya makanya sekarang kita harus melis, ya mensurvei. Makanan yang kita makan ini apakah dia toyib baik untuk diri kita? Ya, jadi misalnya ada makanan yang mengandung apa namanya bahan-bahan yang ini bisa berdampak kalau dikonsumsi dalam waktu lama ini bisa berdampak pada kesehatan. Nah, karena memang kadang-kadang kita kalau pemuda ya kalau masih kepala 2 itu pokoknya diambak semua ya dimakan semuanya. Tapi kalau sudah kepala 3, kepala 4 itu sudah bermuncul ya banyak keluhan. Maka sebelum datang semua itu, mari kita menjaga ketahanan fisik kita. Karena kita ini kan pemuda yang akan menjadi tumpuan masa depan bangsa, tumpuan masa depan umat, yang ingin menciptakan ide-ide yang brilian, kita ingin menciptakan gagasan, menawarkan narasi. Maka kalau kita fisiknya nggak kuat, bagaimana kita bisa kemudian seperti Zulkarnain ya, yang disebut dalam Al-Quran, raja yang kemudian belusukan keliling dunia. Ya, bagaimana kita ingin menjadi Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi menteri yang memberikan solusi bagi negara yang mengalami krisis pangan yang selama 7 tahun. Bagaimana kita ingin menjadi seperti Ashabul Kahfi yang kemudian bisa selamat dari fitnah agama. Maka sekali lagi semua ditentukan dengan apa yang kita lakukan dari target-target yang kita canangkan dalam setiap agenda kehidupan kita. Nah, intinya tadi bagaimana kemudian dengan berpuasa ini kita ingin membangun ketahanan fisik. Ya, dan bahkan kita melihat di bulan suci Ramadan, sejarah mencatat bahwa di bulan suci Ramadan itu justru terjadi banyak peperangan, banyak penaklukan. Kalau kita bahasakan sekarang, ya bisa saja kita menghadapi
ujian misalnya, ujian di kampus misalnya, maka anggaplah itu sebagai latihan, ya. Bagaimana fisik kita juga kuat, ya, untuk belajar, meskipun dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau kalian tiga hal tadi, yang pertama adalah bagaimana kita lebih bisa membangun sensitivitas, bangun empati. Kemudian yang kedua adalah bisa lebih sensitif merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjaga ketahanan fisik. Nah, jadi sudah 6 ya yang saya sebutkan tujuan target pencapaian dari ibadah puasa yang kita. Kemudian yang terakhir, dan ini tujuan yang paling utama, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, saya kira ini kita sudah memahami bahwa dengan berpuasa kita ingin melahirkan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dalam arti bisa mengendalikan dirinya, baik fisiknya, jiwanya, hawa nafsunya, ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan inilah tujuan yang tertinggi dari puasa itu. Nah, aku lihat saya ingin menyimpulkan bahwa kita sebagai seorang pemuda setidaknya harus mencapai 7 target capaian yang kita ingin capai dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita berhasil mencapai 7 hal ini, maka berarti kita sudah berhasil lulus dan bisa memandang predikat sarjana takwa. Tapi kalau sebaliknya, berarti puasa kita gagal. Demikian bisa kita sampaikan, semoga ini bisa menginspirasi kita. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.